Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 2202222109. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai desain organisasi. Yang pertama itu pengertian desain organisasi. Nah, organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Nah, yang kedua itu macam-macam desain organisasi. Yang pertama, desain organisasi tradisional. Di mana di sini yang dimaksud struktur yang simpel, struktur yang fungsional, dan struktur yang divisional. Dan yang kedua itu desain organisasi kontemporer, yang dimana itu tim terstruktur dan matriks dan struktur proyek dan organisasi tanpa batas organisasi yang jelas. Sekarang itu unsur-unsur desain organisasi. Desain organisasi terdiri dari beberapa unsur, antara lain itu yang pertama struktur organisasi. Nah, di mana struktur organisasi adalah pola hubungan antara unit-unit kerja dalam organisasi. Yang kedua itu tata kerja organisasi. Yang dimaksud di sini tata kerja organisasi adalah aturan-aturan dan prosedur yang mengatur cara kerja organisasi. Dan yang ketiga, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi adalah pedoman umum yang digunakan untuk membuat keputusan dalam organisasi. Dan yang keempat, itu prosedur organisasi. Prosedur organisasi adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan suatu tugas dalam organisasi. Nah, yang terakhir itu yang kelima, pola komunikasi organisasi. Pola komunikasi organisasi adalah cara bagaimana informasi mengalir dalam organisasi. Dan yang terakhir itu proses desain organisasi. Desain organisasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Proses desain organisasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Antara lain itu tahap pertama, pemahaman terhadap tujuan dan strategi organisasi. Tahap pertama ini dalam desain organisasi adalah memahami tujuan dan strategi organisasi. Tujuan dan strategi organisasi akan menjadi dasar untuk menentukan desain organisasi. Nah, pada tahap kedua itu analisis terhadap lingkungan organisasi. Pada tahap kedua dalam desain organisasi adalah analisis terhadap lingkungan organisasi. Tahap ketiga itu pengembangan alternatif desain organisasi. Nah, pada tahap ketiga ini dalam desain organisasi adalah pengembangan alternatif desain organisasi. Alternatif desain organisasi dapat dikembangkan berdasarkan analisis terhadap tujuan dan strategi organisasi serta lingkungan organisasi. Nah, pada tahap keempat itu evaluasi alternatif desain organisasi. Tahap keempat ini dalam desain organisasi adalah evaluasi alternatif desain organisasi. Evaluasi alternatif desain organisasi dilakukan untuk menilai kelayanan alternatif dalam organisasi. Dan tahap yang kelima itu pemilihan desain organisasi. Tahap kelima dalam desain organisasi adalah pemilihan desain organisasi. Desain organisasi yang dipilih haruslah yang paling sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi serta lingkungan organisasi. Pada tahap keenam, implementasi desain organisasi. Tahap keenam ini dalam desain organisasi adalah implementasi desain organisasi. Implementasi desain organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa desain organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahap ketujuh, evaluasi desain organisasi. Tahap ketujuh dalam desain organisasi adalah evaluasi desain organisasi. Evaluasi desain organisasi dilakukan untuk menilai apakah desain organisasi yang telah ditetapkan berjalan secara efektif dan efisien. Dan tahap yang terakhir itu pentingnya desain organisasi. Desain organisasi yang tepat dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Desain organisasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Desain organisasi yang tepat juga dapat meningkatkan motivasi dan moral karyawan.